Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prima, selamat datang di podcast Ramadan Prima Berdampak SMK PGRI 5 Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kegiatan Ramadan di SMK PGRI 5 Jember. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala SMK PGRI 5 Jember, Bapak Saiful Anwar SPD, dan yang kami hormati Bapak Wawan Eko Suhermanto SPD MPD selaku pengawas bina SMK PGRI 5 Jember. Kami ucapkan selamat datang Bapak, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan untuk Bapak Saiful Anwar SPD selaku Kepala SMK PGRI 5 Jember. Baik Bapak, langsung saja soal pertanyaan yang pertama. Bagaimana agar pelaksanaan pembelajaran di bulan puasa tetap maksimal? Terima kasih atas kesempatan kami bisa hadir di podcast hari ini untuk mengusahakan bahwa pembelajaran tetap optimal di bulan Ramadan. Kita memodifikasi jam pembelajaran yang lain daripada hari biasanya. Jujur kalau untuk sama dengan tidak puasa itu nggak bisa, tapi kita berupaya sebisa mungkin meskipun keadaan puasa itu tetap bisa maksimal, siswa bisa menerima dengan memadatkan waktu. Jadi sedikit tapi padat, kita mengharapkan itu bisa diterima oleh anak-anak. Daripada panjang-panjang sampai sore tetapi nggak bisa optimal, pendek, maksimal, dan masuk kepada tujuan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga strategi yang disampaikan Bapak Saiful ini menjadi motivasi bagi kami selaku siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, skala prioritas dari penerapan sikap positif atau akhlak dengan kompetensi siswa itu menurut Bapak mana yang didahulukan? Ini pilihan yang sulit nih. Kalau saya nggak bisa salah satu jalan dahulu yang satu belakang. Ini dua-duanya harus jalan. Akhlak jalan, kompetensi jalan. Kompetensi pinter tanpa akhlak ya percuma. Akhlaknya bagus tidak punya kompetensi juga nggak akan diterima di masyarakat. Harus jalan dua-duanya. Di saat bulan suci ini kita bisa tetap menuntut ilmu, tetap beribadah. Jadi akhlak dan kompetensi jalan beriringan. Baik, terima kasih banyak Bapak Saiful atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga kepada Bapak Wawan Eko Suhermanto selaku pengawas bina SMK PGRI Jember. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, mohon izin Bapak Wawan dulu waktu sekolah SMA atau SMK Bapak? SMA. SMA. Dari pengalaman Bapak waktu SMA dulu, itu ketika ada perasaan boring, apa yang dilakukan Bapak untuk memotivasi diri untuk lebih semangat belajar? Oke, terima kasih sebelumnya kepada SMK PGRI 5 Jember. Yang jelas begini, ketika saya sekolah dulu, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu saya terbiasa puasa. Jadi terbiasa puasa, kemudian ibadah itu sebenarnya tidak akan saya tinggalkan. Kemudian saya tidak pernah lepas yang namanya kalau berangkat ke sekolah itu salaman dan minta doa dari orang tua. Doakan Pak, doakan Bu, seperti itu. Kemudian setelah itu sepertinya saya mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, sehingga kalau sekolah di sekolah itu saya jarang mengalami kebosanan. Kalau toh ada waktu-waktu luang di kelas atau mungkin gurunya tidak ada dan sebagainya, itu saya sering ke perpustakaan.
baca buku, terpinjam buku, kemudian saya baca di kelas, saya baca di rumah. Nah, alhamdulillah lah ketika itu kalau setiap ada kegiatan ulangan atau ujian itu Mas ya, itu nilainya bagus, ya, nilainya bagus. Bahkan satu buku itu saya hafal. Betul, satu buku saya hafal. Bahkan pernah ketika saya di SMP, kemudian di SMA, kemudian kuliah, itu dicurigai oleh guru sama dosen itu ngerpek atau nyontek ya. Nah kemudian saya buktikan kalau setiap ulangan saya duduk di depan, ya. Tetap hasilnya tidak berubah, jadi tidak berubah. Dari situ ternyata saya harus mempunyai pemikiran positif. Kenapa harus bosan kalau kita mau berhasil? Jadi segala sesuatu yang mengarah ke yang negatif itu harusnya sudah kita antisipasi jauh-jauh sebelumnya, agar kegiatan kita ke depan itu selalu positif dan produktif. Walaupun saya tidak pernah berjuara, ya, tapi nilainya bagus Mas. Nilainya bagus. Dan ketika saya dicurigai ngerpek dan sebagainya, saya positif aja. Saya buktikan saya tidak ngerpek. Diuji lagi, lo jawabannya kok sama, loh hari ini hafal toh ini. Nah kemudian sama guru-guru sama teman-teman itu dijuluki saya kutu buku, bukan kutu loncat ya, kutu buku loh ya, jadi kutu buku. Nah dari itu ya alhamdulillah apa yang saya lakukan mudah-mudahan ya ini bisa menginspirasi anak-anak sekarang. Lebih baik kita banyak membaca daripada kita banyak bosan. Jangan sampai bosan itu menciptakan pengangguran, tapi harus bisa menciptakan lapangan baru untuk kita sendiri. Dari minimal dari keperpustakaan atau mungkin ke tempat-tempat yang bisa menginspirasi sepanjang KBM ya di sekolah. Jangan sampai di luar sekolah. Atau mungkin diskusi dengan teman atau mungkin diskusi dengan bapak ibu guru untuk seperti itu. Itu akan juga bisa membangun. Iya, dan komunikasi akan bisa berjalan. Kemudian kita juga tahu apa namanya etika atau akhlak. Kalau kita berbicara dengan guru itu begini bahasanya. Kalau kita berbicara dengan teman itu seperti bahasanya. Jadi dalam kondisi seperti itu, alhamdulillah saya bisa diterima oleh banyak guru dan banyak diterima oleh teman-teman. Sehingga dalam komunikasi, dalam interaksi atau mungkin berkolaborasi, enjoy aja. Kalau toh misalnya saya sekarang ke SD saya, ke SMP saya itu masih diingat. Itu loh di sini. Teman-teman saya di SMP juga ada, teman-teman saya di SMA juga ada, yang jadi dosen juga ada. Baik, terima kasih Bapak. Semoga cerita Bapak menjadi inspirasi bagi. Ya, pokoknya ingat, ingin berhasil ikro itu aja. Baca dan baca. Tidak harus membaca buku, membaca situasi dan sebagainya. Kalau kita sudah pandai membaca, pasti akan bisa menciptakan peluang untuk menjadi sebuah kesempatan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Bapak waktu kecil itu cita-citanya apa ya Pak? Apakah saat ini sudah terwujud? Apa yang Bapak rasakan saat ini? Oke lah, kalau cita-cita itu berubah Mas. Saya pernah dulu ketika kecil naik bis, saya ingin jadi operator bis dulu ya. Kenapa? Operator bis pengalaman banyak. Ya. Kemudian ketika saya kuliah sudah lain lagi sudah melihat dosen seperti itu betapa mereka killernya dan sebagainya. Saya punya cita ingin jadi dosen. Namun Allah ya juga menjadikan saya dosen, tapi bukan dosen di perguruan tinggi ya. Guru ya di SMK ya, di SMK Negeri 4 Jember. Nah, dari situ saya ketika jadi dosen dulu saya juga berkeinginan ingin jadi guru besar. Tapi Allah menghendaki cara yang lain ya. Ternyata kalau dari sisi kepangkatan saya sudah jadi guru besar. Ya. Jadi ya Allah, ternyata dengan apa yang saya lakukan selama ini dan doa orang tua selama ini, jalan yang saya kehendaki untuk yang bisa saya terima ternyata betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat. Jadi jangan lupa kepada anak-anak dalam hal ini untuk mewujudkan cita-cita, jangan lupa juga sekali lagi untuk selalu berdoa, kemudian minta restu orang tua, jangan berani kepada orang tua, minta restu kepada guru, jangan berani kepada guru. Berbuatlah baik kepada sesama. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ingat di sini ya,
Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan baik, barang siapa yang berbuat dengan jelek juga dibalas dengan jelek. Kepada anak-anak saya minta sekarang jangan sampai terpengaruh dengan kondisi zaman yang sekarang yang betul-betul membuat kalian itu terombang-ambing. Ingat pengaruh globalisasi informasi, kalau kita tidak bisa membuat kondisi yang baik untuk diri kita, itu akan menjadi diri kita. Contohnya, sekarang anak-anak punya HP, tapi HP itu digunakan untuk banyak main game, tapi tanpa bisa menghasilkan uang, menguras uang, tapi tidak menghasilkan uang. Nah, sekarang mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang punya program aplikasi tertentu untuk bisa menghasilkan uang. Mungkin nanti dengan Bapak Ibu guru atau dengan sekolah bersama-sama untuk mencari uang dengan punya HP yang dimiliki oleh anak-anak sendiri-sendiri. Jadi punya HP itu istilahnya Pokoknya berguna. sekarang kalau kita punya apa-apa, kalau bisa menghasilkan uang, itu aja sudah guys ya. Nyaman sudah. Iya. Jangan sampai kita minta uang, malu lah kita udah seperti minta uang. Saya mulai SMP nggak minta uang. Enggak minta betul. Jadi nyuwun saya mulai SMP, nyuwun saya SD itu sudah jualan es, Mas. Es kemudian ngasak itu. Terus golek kayu USB, itu beli sepatu sendiri. Baru kuliah itu terus terang saja ya dikirim uang tua ya. Tapi juga guru apa izin? Enggak. Selama saya dapat uang walaupun enggak banyak, saya enggak mau. Bisa bangga loh Mas kalau punya dapat uang sendiri itu daripada uang diberi. Jadi senang dari gitu. Baik. Untuk soal pertanyaan yang selanjutnya, Bapak, pesan-pesan Bapak yang diberikan kepada siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember pada saat bulan Ramadan ini, Bapak. Oke, anak-anak, saya pesan kepada kalian semua, jadilah orang hebat dan luar biasa. Jadi jadilah orang hebat yang luar biasa, tapi jangan sampai sombong. Saya berharap jadilah orang hebat dan luar biasa yang berakhlakul karimah. Tentu untuk jadi orang hebat ini harus kuat, harus semangat. Jadi tidak akan berhenti dalam satu kondisi, tapi dia akan selalu melakukan inovasi-inovasi ya untuk membuat dirinya lebih leluasa untuk berkontribusi. Tapi ingat tadi Mas ya, jangan berani kepada orang tua, jangan berani kepada guru, ya. Kemudian minta doa orang tua, minta doa kepada guru. Kemudian jangan lupa mendoakan pendahulu anak-anak. Ya, siapa tahu itu juga berdampak kepada diri kita. Jangan lupa jadi siswa SMK juga siswa SMK yang soleh dan solehah. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan motivasinya. Semoga siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember dapat mengambil nilai-nilai positifnya dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Saiful, Bapak Wawan atas ilmu dan motivasinya. Semoga apa yang disampaikan beliau ini dapat menjadi inspirasi bagi kita, khususnya saya dan juga siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember dalam memperbaiki akhlak diri dan menjaga akhlak dimanapun kalian berada. Terima kasih. Saya Muhammad Khairul Anas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast SMK PGRI 5 Jember berikutnya. Terima kasih.